Kami dari kelas 11 SMA Terpadu ingin menjelaskan tentang sistem ekskresi pada manusia. Nama saya Sarah Wardatul Fajar. Nama saya Rizka Aulia. Nama saya Novita Larafi. Oke, saya di sini akan membahas ekskresi pada ginjal. Ginjal itu memiliki beberapa fungsi. Yang pertama adalah pengeluaran zat sisa organik, misalnya urea, asam urat, serta pengeluaran zat sisa organik hemoglobin dan hormon. Yang kedua adalah pengeluaran zat racun, contohnya obat-obatan, zat kimia asing, dan polutan. Yang ketiga adalah mengubah vitamin D inaktif dan menjadi vitamin D aktif. Sekarang kita menuju ke struktur ginjal. Ginjal itu dibagi menjadi 4 bagian. Yang pertama adalah lobus ginjal. Lobus ginjal itu menyusun ginjal terdiri atas satu piramida yang saling berdekatan dengan kolumna ginjal dan dilapisi oleh korteks dan hilum mempunyai 3 bagian. Yang pertama vena ginjal, dan yang kedua saraf ginjal, dan yang ketiga arteri ginjal. Sinus ginjal adalah rongga yang berisi lemak yang membuka pada hilus ginjal. Parenkim ginjal, jaringan yang menghubungi struktur sinus ginjal dan dibagi menjadi 2 bagian. Yang pertama korteks ginjal yang berada di bagian luar dan medula yang berada di bagian dalam. Oke, cukup sampai di sini pembahasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Selanjutnya adalah hati. Jadi hati manusia itu memiliki berat 1,5 sampai 2 kg. Nah, hati sendiri terdiri dari lobus kanan dan lobus kiri. Dan dua lobus besar yang dibatasi oleh jaringan ikat ligamen falciformis. Oke guys, di sini ada sketsa hati. Jadi ini ada lobus kanan dan lobus kiri. Ini disebut dengan kantong empedu dan ini disebut dengan ligamen. Ini sendiri disebut dengan ligamen falciformis dan yang di atas ini itu pinggirannya lobus kanan disebut dengan ligamen koroner. Lalu di dalam hati sendiri bentuknya seperti ini. Ini lobus kiri dan ini lobus kanan. Ini disebut dengan vena inferior dan kantung ini disebut dengan kantung empedu tadi. Ada hilus, ada saluran empedu, ada lobus quadratus, ada arteri hepatica, ada vena portohepatica dan lobus caudatus. Jadi fungsi hati sendiri adalah sebagai kelenjar, hati berfungsi untuk menghasilkan antara lainnya sebagai berikut. Yang pertama adalah empedu. Empedu ini sendiri adalah berupa cairan berwarna hijau, terasa pahit, berjumlah sekitar 0,5 liter setiap harinya, berasal dari perombakan hemoglobin sel darah merah yang sudah tua yang disimpan dalam kantong empedu atau disekresikan ke duodenum. Lalu selanjutnya itu adalah trogmopoietin, yaitu hormon glikoprotein yang mengendalikan produksi keping darah oleh sumsum tulang belakang, dan ada juga albumin yang merupakan komponen plasma darah dan enzim arginase yang mengubah arginin menjadi ortinin dan urea. Oke, tadi adalah sedikit dari fungsi hati dan masih banyak lagi fungsi hati lainnya. Lalu yang selanjutnya ada paru-paru. Paru-paru selain sebagai organ pernapasan juga merupakan organ ekskresi karena mengeluarkan sisa metabolisme berupa CO2 dan H2O yang berbentuk uap dan uap air. CO2 dan HO2 tersebut dihasilkan pada proses katabolisme respiratif
respirasi intraseluler yang terjadi secara aerob atau memerlukan O2 di dalam mitokondria. Dan untuk menghasilkan energi berupa ATP atau adenosin trifosfat, pada respirasi intraseluler digunakan senyawa kompleks berupa karbohidrat, protein atau lemak, zat besi sisa CO2 dan H2O dari sel-sel jaringan diangkut oleh darah menuju jantung ke paru-paru, selanjutnya melalui saluran pernapasan dibuang keluar dari tubuh. Oke, saya akan menjelaskan sistem ekskresi pada manusia, yaitu kulit. Kulit merupakan organ terbesar dalam tubuh kita, yaitu untuk menutup diri kita, tubuh kita. Terdapat fungsi dari kulit. Yang pertama ekskresi, yang kedua perlindungan, ketiga pengaturan suhu badan, keempat komunikasi, dan yang terakhir adalah untuk perlindungan. Terdapat struktur pada kulit. Yang pertama itu epidermis. Epidermis merupakan struktur terluar atau yang dapat dilihat oleh mata kita. Yang kedua dermis, yang ketiga hipodermis, dan juga terdapat kelenjar pada kulit. Yang pertama kelenjar keringat ekrin, yang kedua kelenjar sebaceus. Cukup sekian pembahasan dari kami, semoga bermanfaat dan jangan lupa di like, comment, and subscribe. See you next time.